Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Halo pejuang SNBT, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan membahas soal penalaran matematika untuk persiapan teman-teman dalam menghadapi ujian SNBT masuk perguruan tinggi. Dan sebelum kita mulai video pembahasan kali ini, jangan lupa untuk di-subscribe, di-share, dan di-like. Dan jangan lupa untuk menonton video-video pembahasan soal yang lainnya untuk soal-soal penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif. Oke, untuk saat ini kita langsung saja ya teman-teman, kita bahas soal penalaran matematika yang terupdate. Kita masuk pada soal yang pertama. Untuk tipe soal yang pertama, ini tipe soal aljabar ya teman-teman untuk penalaran matematika. Di sini ada sebuah bacaan ya, yaitu bacaan di sini Indonesia merupakan salah satu negara pengguna TikTok terbanyak yang ada di dunia. Setiap tahun pengguna TikTok di Indonesia selalu meningkat. Ini kita harus baca dengan cepat ya teman-teman, dan kita harus memahami dengan cepat, menalar dengan cepat, karena dalam menyelesaikan soal SNBT sekarang itu dibutuhkan waktu kurang lebih 1 menit ya, maksimal itu 1,5 menit. Pada soal di sini diketahui ada sebuah grafik ya teman-teman, dan juga ada model ya, model fungsi kuadrat di sini, yaitu fx sama dengan x kuadrat tambah 20x tambah 100, dengan fx di sini adalah jumlah pengguna TikTok, karena kita di sini berbicara tentang pengguna TikTok yang ada di Indonesia, di mana fx di sini jumlah pengguna TikTok. X sama dengan 0 di sini mempresentasikan tahun 2018, dan X sama dengan 1 mempresentasikan tahun 2019, dan seterusnya ya teman-teman, kayak 2 itu presentasi dari 2020. Untuk tipe soal nomor 1 di sini adalah tipe soal 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Seperti kita ketahui dari simulasi soal penalaran matematika ada tipe pilihan ganda, ada tipe soal 1, 2, 3, 4, ada tipe juga tabel benar salah. Untuk soal nomor 1 kita langsung bahas ya teman-teman di sini. Jika melihat data pengguna media TikTok di atas dari data di samping maksudnya, yang pertama, pengguna media TikTok di Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 121 jiwa. Seperti diketahui di bacaan di sini, 2019 itu dipresentasikan dari nilai X sama dengan 1, dimana fungsinya telah kita ketahui ya teman-teman, yaitu fx sama dengan X kuadrat ditambah dengan 20 X ditambah dengan 100, dimana 2019 dipresentasikan dari nilai X sama dengan 1, berarti ini F1 karena X itu sama dengan 1, sehingga jika kita sederhanakan bentuk ini, berarti ini 1x kuadrat, artinya 1 kuadrat ditambah dengan 20 dikali 1 ditambah dengan 100. 1 ditambah 20 tambah 100 itu hasilnya adalah 121. Dengan demikian, pernyataan yang pertama di sini bernilai benar. Selanjutnya, untuk pernyataan yang kedua ya teman-teman, di sini pernyataan kedua, persentase kenaikan jumlah pengguna media TikTok pada tahun 2020-2021 adalah 17,36%. Seperti diketahui juga di bacaan, X itu persentase 18, X sama dengan 1 itu mempresentasikan dari 2019, berarti untuk 2020 itu dipresentasikan untuk X sama dengan 2. Sedangkan 2021 itu untuk X sama dengan 3 dan seterusnya. Untuk itu, sebelum kita mengetahui kenaikan presentasinya, kita mencari terlebih dahulu pengguna TikTok di tahun 2021 dan di tahun 2020. Berarti di sini kita cari dulu untuk 2021 ya teman-teman. 2021 itu dipresentasikan untuk X-nya sama dengan 3 dengan fungsi yang sama dengan soal yang pertama, tetapi nilai X-nya 3, maka di sini X kuadrat itu 3 kuadrat ditambah dengan 20 dikali 3 ditambah dengan 100. Hasilnya 3 kuadrat 9 ditambah 20 kali 3 60 ditambah 100, itu hasilnya adalah 169. Selanjutnya kita cari persentase jumlah dari tahun 2020
yang dipresentasikan untuk nilai X-nya itu sama dengan 2 ya teman-teman, itu didapatkan dari petunjuk dari sini ya teman-teman. X sama dengan 0 itu 2018, X sama dengan 1 artinya persentase dari 2019, sedangkan X sama dengan 2 itu 2020 dan seterusnya. Dengan fungsi yang sama, yaitu X kuadrat tambah 20X tambah 100, tetapi di sini nilai X-nya 2 berarti 2 kuadrat ditambah dengan 20 dikali 2 ditambah 100, hasilnya adalah 2 kuadrat 4, 20 kali 2 40, berarti tambah 4 44 ditambah 100 itu adalah 144. Untuk mengetahui jumlah kenaikannya kita cari selisihnya, dimana selisihnya di sini adalah 9,45, ini 25 ya teman-teman selisihnya, sehingga untuk persentasenya itu adalah 25 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 pengguna TikTok di sini adalah 144 ya. Kita kalikan dengan 100%, itu hasilnya adalah 17,36%. Dengan demikian, pernyataan kedua juga benar. Selanjutnya, tanpa kita uji coba pernyataan yang ketiga, karena di sini pernyataan 1, 2 benar, berarti ini kemungkinan jawabannya itu hanya A dan E. Jadi kita uji coba di sini langsung ke 4 ya teman-teman. Karena di sini 1 dan 2 nilainya udah benar, atau pernyataan 1, 2 di sini pernyataannya adalah pernyataan benar. Selanjutnya, untuk pernyataan yang keempat, karena di bawahnya telah penuh, kita di sini aja teman-teman ya, di tengah-tengah nih pernyataan keempat. Persentase kenaikan jumlah pengguna media TikTok pada tahun 2021 dan 2022 adalah 18,5%. Seperti petunjuk persentase 0 itu 2018, X sama dengan 1 2019, X sama dengan 2020 itu X sama dengan 2 itu adalah 2020, X sama dengan 3 itu adalah 2021. Artinya untuk 2022 itu X-nya adalah 4 ya teman-teman, dan ini 2021-nya itu adalah 3. Sehingga kita cari dulu di sini untuk 2022. Untuk nilai X-nya sama dengan 4, maka di sini F4 sama dengan fungsi yang sama ya teman-teman di sini, yaitu X kuadrat artinya 4 kuadrat ditambah dengan 20X artinya 20 dikali 4 ditambah 100. Hasilnya di sini adalah 4 kuadrat 16 ditambah 20 kali 4 80. Berarti di sini ada 96 ditambah 100, ini hasilnya adalah 196. Selanjutnya untuk tahun 2021, yaitu untuk X sama dengan 3, dari pernyataan kedua kita telah mengetahui nilai dari F3 itu sama dengan yang ini ya teman-teman. F3 itu hasilnya adalah 169, sehingga kita cari selisihnya di sini 196 dan 169 itu selisihnya adalah 20 berapa nih teman-teman, 27, sehingga persentase kenaikannya itu 27 dari tahun 2021-nya yaitu 169, kita kalikan dengan 100%, itu hasilnya adalah 15,97%. Dengan demikian, untuk pernyataan keempat adalah pernyataan yang salah. Karena pernyataan 4 salah, maka jawaban yang paling benar untuk soal yang pertama adalah yang A, yaitu jawaban 1, 2, 3 yang benar. Gimana teman-teman untuk soal pembuka ya teman-teman? Untuk soal ini dibutuhkan nalar dan analisis ya, dan yang lebih penting juga adalah kecepatan berhitung dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja ya teman-teman untuk soal yang kedua, masih dengan bacaan yang sama ya teman-teman. Untuk tipe soal yang kedua adalah tipe soal pilihan ganda ya, atau ABCDE. Di sini pilihan gandanya. Pertanyaannya di sini adalah berapa prediksi banyak pengguna media TikTok di Indonesia pada tahun 2030 berdasarkan data di atas. Di sini telah kita ketahui untuk 2018 itu
dipresentasikan untuk X-nya sama dengan 0, untuk X sama dengan 1 itu 2019, 2022, 3 itu mempresentasikan 2021, berarti 4 2022, 5 2023, berarti untuk 2030 ini kira-kira berapa nih teman-teman? Berarti kalau 2024 itu 6 ya teman-teman, 2025 itu dipresentasikan untuk nilai 7, 2026 itu 8, 2027 9, 2028 10, 2029 itu 11, dan 2030 itu adalah 12. Sebenarnya untuk cara yang lebih gampangnya ya teman-teman hanya mengurangkan aja dari tahun 2030 dikurangi dengan 2018, itu hasilnya pasti 12. Sehingga untuk soal nomor 2, 2030 itu dipresentasikan oleh nilai X sama dengan 12 dengan fungsi yang sama yang dimodelkan di sini, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 20x ditambah 100, maka fx-nya di sini yaitu x-nya 12 sama dengan x kuadrat, itu artinya 12 kuadrat ditambah dengan 20x, x-nya 12 ditambah dengan 100. 12 kuadrat adalah 144 ditambah dengan 20 dikali dengan 12, itu hasilnya adalah 240 ditambah dengan 100, dimana 144 ditambah 240 hasilnya adalah 384 ditambah 100 hasilnya adalah 484, dimana 484 ini adalah juta jiwa ya teman-teman, karena di sini petunjuknya juta jiwa. Dengan demikian, banyaknya pengguna media TikTok di Indonesia yang diprediksi untuk tahun 2030 yaitu 484 juta jiwa, dan jawaban yang paling benar adalah yang bagian E. Gimana teman-teman untuk soal nomor 2 ini cukup mudah ya teman-teman dibandingkan soal yang pertama ya. Ini lumayan mudah untuk pembahasan di soal nomor 2. Selanjutnya kita langsung aja bahas di soal yang nomor 3. Kebetulan ini soal nomor 3 adalah soal terakhir untuk pembahasan kita kali ini, di mana untuk soal nomor 3 ini masih pada bacaan yang sama ya teman-teman. Di sini bacaannya sama. Untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah tipe soal pilihan ganda ya. Soalnya di sini nomor 3 adalah banyaknya pengguna media TikTok di Indonesia diprediksi akan mencapai pengguna sebanyak 289 juta jiwa pada tahun berapa nih? Jadi untuk mencari soal ini, kita tentukan dulu fungsinya. Di sini adalah fungsi yang dimodelkan ya, maksudnya adalah x kuadrat ditambah dengan 20x ditambah dengan 100. Dimana dari fungsi ini atau fungsi yang dimodelkan itu dihasilkan pengguna TikTok di Indonesia itu penggunanya adalah 289 juta jiwa. Sehingga ini sama dengan 289. Setelah ini kita sederhanakan teman-teman. Ini seperti bentuk persamaan kuadrat ya teman-teman. Berarti ini x kuadrat ditambah 20x ditambah 100. Ini pindah ruas ke kiri, berarti min 289 sama dengan 0. X kuadrat ditambah dengan 20x ditambah berapa nih? 100 dikurangi 289 hasilnya adalah minus 189. Ini sama dengan 0. Setelah ini bentuk ini kita faktorkan ya teman-teman. Cara faktornya ini masih sama dengan cara SMP ya. Berapa tambah berapa yang hasilnya 20. Dan jika dikalikan itu hasilnya adalah minus 189. Dimana faktornya itu adalah 7 min 7 dikali dengan 27, artinya di sini x min 7 dikali dengan x ditambah 27, karena min 7 ditambah 27 hasilnya 20, min 7 dikali 27 itu hasilnya min 189, dimana x min 7 pembuat nolnya itu adalah x sama dengan 7, atau x ditambah 27 itu pembuat nolnya itu sama dengan x sama dengan min 27.
Karena nilai yang mempresentasikannya di sini adalah bernilai positif, maka yang kita ambil di sini adalah yang bernilai positif untuk X sama dengan 7. Dengan memperhatikan petunjuk, di sini 2018 itu dipresentasikan untuk X sama dengan 0, 2019 itu 1, berarti 2020 itu 2, ini 3 ya teman-teman. Ini 2022 4, 2023 5, berarti untuk 2024 itu 6, dan 2025 itu adalah nilai yang dipresentasikan untuk X sama dengan 7. Dengan demikian, pengguna media TikTok akan mencapai pengguna sebanyak 289 juta jiwa itu ada di tahun 2025. Dan jawaban yang paling benar di sini adalah yang bagian E. Gimana teman-teman untuk soal yang terakhir nih yang kita bahas untuk nomor 3. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bisa dipahami ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan video kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini untuk soal penalaran matematika itu bisa bermanfaat buat teman-teman dalam berjuang di SNBT nanti. Semoga hasil yang didapatkan itu bisa maksimal dan kedepannya bisa memperoleh kampus impian sesuai dengan jurusan yang teman-teman cita-citakan. Untuk saat ini sekian dan terima kasih.